Kita lanjutkan lagi informasi di hari ini. Praktik prostitusi terselubung di Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara rencananya akan ditutup. Penutupan dilakukan sebagai bentuk respon dari keluhan warga yang resah, terlebih setelah adanya kasus pemerkosaan anak tak jauh dari lokalisasi tersebut. Kampung Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara nampak sepi ketika aparat Satuan Polisi Pamong Praja menggelar razia pada Senin malam. Kafe remang-remang jadi duga menjadi tempat prostitusi terselubung, terlihat kosong dan tertutup lantaran sudah ditinggal pemiliknya. Tercatat ada 36 kafe remang-remang yang tidak mempunyai izin usaha dan keberadaannya berpotensi mempengaruhi perilaku anak-anak di tengah permukiman. 36 kita lihat tidak ada 3 blok ya. 3 blok selebihnya itu pemukiman, tetapi pemukimannya pun bertumpuk. Di atasnya tempat tinggal, di bawahnya tempat usaha. Nah itu yang ada di tempat ini. Kita bisa lihat sendiri kondisinya. Tapi memang area ini menjadi tidak sehat karena di sini juga banyak anak-anak. Warga sebahagian itu warga berumah tangga dan memiliki putra-putri. Akhirnya mereka melihat hal-hal yang tidak pantas mereka lihat di usianya. Nah ini yang kita khawatirkan kalau terus dibiarkan, maka anak-anaknya akan tumbuh dengan kondisi mental yang kurang tepat untuk masa depan. Saya kira itu. Kasat Pol PP lebih jauh mengatakan langkah yang dilakukan pada Senin malam merupakan tahap pertama dan selanjutnya akan dilakukan dengan skala besar. Rencana penutupan praktek prostitusi terselubung di Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara ini sempat mencuat sebagai bentuk respon dari keluhan warga yang resah, terlebih setelah adanya kasus pemerkosaan anak di hutan kota yang tak jauh dari lokasi ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga telah menegaskan akan menutup seluruh prostitusi yang ada di ibu kota. Tidak lanjut, silakan warga, teman-teman wartawan, media sampaikan kalau ada tempat-tempat yang digunakan prostitusi, tentu kita akan larang, kita akan tutup, ya akan kita tindak, nanti itu beri sanksi. Silakan teman-teman. Lokalisasi sudah tidak relevan Pak ya? Dia tidak bisa, itu tidak diperkenankan dan tidak boleh ya, tidak boleh ada lokalisasi. Wagup juga akan menambah pengawasan wilayahnya dengan memperbanyak CCTV agar semua bisa terpantau kamera sehingga mencegah terjadinya kejahatan. Abdul Haris dan Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Ya, tentunya kita mendukung langkah dari Pemprov DKI Jakarta yang akan menutup seluruh tempat prostitusi di ibu kota. Ustaz Atabik, selalu saja ada kontroversi saat ada rencana penutupan tempat maksiat oleh pemerintah daerah, apapun itu. Alasannya tempat maksiat juga memberi kontribusi pajak bagi negara, menghidupkan perekonomian warga setempat dan juga memberi lapangan pekerjaan. Bagaimana kita menjawab ini, Ustaz? Ya, Mbak Utrih. Sesuai surat Al-Anfal, semua hal yang terjadi itu bukan hanya dampaknya kepada pelaku, tapi dampaknya kepada lingkungan, kepada seluruhnya, bahkan kepada anak-anak kita. Itulah yang harus kita kedepankan, bahwa kita menjaga kebersamaan. Kalau kebaikan itu dampaknya juga kepada semua. Demikian juga kemaksiatan dan dosa dampaknya bukan hanya kepada pelaku, tapi kepada semua yang ada. Padahal tadi dikatakan anak-anak yang memang tidak layak. Padahal pula ada peraturan bahwa sesungguhnya tempat tinggal itu kan tidak boleh digunakan untuk yang lain. Maka di sini sesungguhnya kita katakan bahwa kalau kita ingin terbebas dari keburukan, apakah kita, anak kita, lingkungan kita, maka kita jaga bersama-sama. Menjaganya benar, ada 2 jenis. Ada dari kebersihan lingkungan, menjaga secara fisik agar bersih secara fisik. Tapi yang kedua, kita juga perlu menjaga kebersihan secara rohani. Karena segala sesuatu itu akan berpengaruh dan berdampak. Kalau kemudian masyarakat itu guyup, gitu ya, bersama-sama menjaga lingkungan, kebersihan secara materinya, menjaga kebersihan dari lingkungannya, juga bersama-sama menjaga kebersihan dari dosa dan maksiat, maka insya Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Bukankah juga ada solusi-solusi yang lain? Apakah solusi ekonomi, solusi lingkungan, selalu ada solusi. Jangan sampai kemudian dengan dalih tersebut kita mengenyampingkan orang lain, mengenyampingkan anak-anak, mengenyampingkan generasi remaja dan muda. Mereka ini amat sangat mudah terbawa dengan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Untuk itu kita juga berharap bahwa masing-masing lebih mengedepankan kebersamaan, bahwa keburukan itu kata Allah berdampak, kemaksiatan itu berdampak, maka kita jaga bersama-sama kebaikan secara lahiriah, materi, lingkungan, kebersihan dan sebagainya,
juga kebaikan dan kebersihan dari dosa dan maksiat, insya Allah. Ustaz, selanjutnya kerap juga kita dengarkan ada orang yang beranggapan, sudahlah masalah dosa ini kita urus masing-masing. Kita juga belum tentu masuk surga, jadi nggak perlu repot untuk urusin orang lain. Bagaimana menurut pandangan Ustaz terkait hal tersebut? Ya Mbak Utri, kalau kita tidak ngurusin orang lain, maka orang lain tidak akan ngurusin kita. Tapi kita kan berkiblat kepada baginda Nabi. Nabi itu amat sangat perhatian kepada kita, kepada umatnya. Nabi perhatiannya pada dua hal. Bagaimana umatnya dapat melakukan kebaikan dengan tenang, dapat menghindari dari dosa dan kemaksiatan pula dengan tenang. Maka abai terhadap orang lain dikatakan itu orang yang tidak memiliki perhatian kepada sesama. Dikatakan oleh Nabi, siapa yang tidak punya perhatian kepada sesamanya, dia bukan golonganku, kata Nabi, malam yahtamma fi amril muslimin. Sehingga kita katakan bahwa sesungguhnya perhatian itu penting, karena bukti kita ada empati. Ketika kesulitan, kita memberikan perhatian. Ketika ada dosa, kita berikan perhatian. Demikian juga terhadap semua yang terjadi. Maka tentu kita katakan, kalau kita masing-masing menanggung dosa, betul. Tapi bahwa bisa jadi kita akan membiarkan dosa. Bisa jadi kita malah tidak mengambil pahala. Padahal ini peluang pahala. Kita berbaik itu peluang pahala. Kita hanya melakukan kebaikan, peluang pahala. Mengajak orang berbuat baik, peluang pahala. Jadi nanti ada akumulasi pahala. Lebih baik kita mendapatkan pahala yang banyak. Karena pahala yang sedikit itu mengkhawatirkan. Padahal betul surganya masing-masing, nerakanya masing-masing. Tapi kan kita berharap banyak mendapatkan peluang-peluang pahala untuk dapat surga. Banyak juga kita terhindar dari pintu-pintu dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustaz.